Betawi yang berbasis cinta untuk pembelajaran ini. Kita sama-sama belajar bagaimana supaya kedepannya untuk mengimplementasikan kepada anak itu kita lebih baik dan lebih bagus lagi. Intinya berarti kalau hubungannya dengan cinta itu diambil cintanya saja. Dasarnya intinya cinta. Berarti kita mencintai dengan anak-anak khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian tujuannya kenapa seperti itu? Kita adalah datang di sini bersama-sama, tentunya Bapak Ibu semuanya lebih paham sebenarnya. Kalau kita sama-sama aturan itu dibikin juga baru kemarin di tengah-tengah semester kita disuruh membahas ini langsung dipraktekkan. Jadi ya kita sama-sama belajar. Nah, hubungannya antara CP dan TP, TP dan ATP modul ajar. WA-nya dulu sama juga ini kena sesuai dengan itu. Nah, oke. Sebenarnya ini kita itu baru sama-sama, tapi kita sebenarnya sudah melaksanakan di sekolah untuk pembelajarannya itu. Tapi orang ngerti sih ngomong. Ngomong itu seperti apa? Nah, kita sama-sama untuk belajar ini. Saya juga sambil berjalan sampai sekarang juga belum paham sebenarnya. Belum paham itu seperti apa? Karena kalau saya melihat di Dignas itu yang dari Dignas sama kita itu berbeda. Kalau kita main juga ada yang di Dignas itu ada ABCD itu yang sampai penjelasannya lebar. Tapi kalau kita itu yang kurikulum kita itu sepertinya berbeda sekali. Nah ini kita jangan langsung ini tujuannya yang kita ini ya teman saya di kanan tadi. Tujuannya yaitu kita hubungannya antara CP, TP, ATP dan modul ajar, menganalisis CP untuk merumuskan TP. Jadi nanti urutannya dari CP-nya dulu, tapi yang pembelajarannya apa? Nanti dari yang Solo itu sudah ada ya bulannya nanti sudah ada, nanti tinggal ngambil CP-nya dari situ, kemudian diterapkan termasuk ke modul ajarnya masing-masing ya, wilayah siswa masing-masing. Tapi kalau sekarang melaksanakan ini waktunya ya cukup lumayan ya. Kita menyita waktu. Nah, bagaimana nanti kalau bisa di KKJ ini kita buat bersama-sama untuk menjadi CP, TP, dan ATP, kemudian ke modul ajarnya. Nah, ini kena supaya kita itu nanti punya semuanya, meskipun cuma dalam bentuk file. Kalau untuk kita buat print itu banyak sekali itu, berbendel-bendel nih, mungkin beberapa ring yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Nah, konsep dasarnya apa itu CP? Pencapaian pembelajaran kompetensi yang harus dicapai, yaitu peserta didik di akhir fase. Nah, nanti kita itu fase C ya. TP-nya tujuan pembelajaran, deskripsi kemampuan yang harus dikuasai siswa. Nanti deskripsinya seperti apa? Seumpamanya kalau sepak bola, nah mampu menguasai apa gitu. Anak baru bisa seumpamanya menendang bola, jangan suruh memasukkan ke gawang gitu. Kalau olahraga kan seperti itu. Jadi baru bisa nendang saja sudah bagus. Dan nanti kalau sudah nendang menggiring, kalau nanti olahraga. Kalau yang realnya seperti apa gitu nanti. Rencana pembelajaran lengkap berdasarkan satu atau beberapa TP. Jadi bisa beberapa TP nanti dalam tujuan pembelajarannya. Nanti bisa dalam rencana pembelajaran itu
ada apa TP1, TP2, 3. Kemudian nanti bisa pertemuannya yang menyesuaikan. Selanjutnya nah, hubungan antara komponen CP dijabarkan menjadi TP, TP disusun berurutan menjadi ATP dan diimplementasikan melalui modul ajar. Nah, jadi awalnya itu dari CP-nya dulu. Apa materinya tergantung nanti matematika, IPA, IPS, apa pembelajarannya, kan nanti diambil materinya apa. Kemudian dianalisis CV menjadi langkah awal memastikan keselarasan antara arah capaian dan praktek pembelajaran. Jadi yang dianalisisnya nanti bisa mengambil per elemennya. Kemudian analisis CV-nya jelas kita baca dan pahami CV per fasenya. Jelas fase kita C. Kemudian yang kedua identitas komponen pembelajaran, ya dari awal itu sudah ada identitasnya, nama sekolah, nama penyusun, nama sekolah, nama itu, kemudian komponen pembelajarannya apa. Nah, kemudian nanti tentukan lingkup materi dan konteks belajar. Nah, petakan kata kerja operasional, ya, KKO-nya. Jadi mampu, nah, apa? Kalau ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat kata kerja. Hasil analisis ini cuma membuka saja dasar dalam merumuskan TP. Nah, ini sebagai dasarnya itu diambil dari CP tersebut, apa CP tersebut. Lanjut. Oke. Kemudian penyusunan tujuan pembelajaran. Formatnya peserta didik mampu itu dalam KKO itu, ya. Nah, itu materinya apa, kontennya apa gitu. Jadi tadi saya sebutkan tentang kontennya dalam olahraga itu yang paling mudah. Tapi kita kelas ya, nanti kalau matematika lah, kontennya bilangan yang pertama sampai 1000 itu ya, bilangan kata. Nah itu nanti nggak seperti bilangan kata sampai 1000. Kemudian dengan kita bisa mengetahui uang 1000 seperti apa sampai itu, nanti detailnya itu. Untuk tujuan nilai dan maknanya, nilainya berapa kalau ada uang 100, 200 dan sebagainya. Contohnya peserta didik mampu memahami pengukuran itu berkuantitas, nah, untuk memecahkan masalah sehari-hari secara matematis. Jadi kalau nanti penghitungan bisa menggunakan uang juga bisa. Nah, sesuaikan dengan lingkungannya. Mungkin kalau daerah perkotaan dengan perkampungan nilainya akan berbeda. Kalau kita mungkin kalau daerah Salaman hampir sama. Selanjutnya penyusunan KTP prinsipnya yaitu pertama berurutan dan berjenjang. Jadi sebenarnya itu dari fase A, B, C itu ada jenjangnya gitu. Kalau kita C kelas 5 dan kelas 6. Jadi yang materi yang disampaikan di kelas 6 itu di kelas 5 ya nanti di kelas 6 tidak diulang kembali seharusnya. Tapi ya kadang kita mau koordinasi tentang itu juga ada kesulitan gitu. Nah, itu monggo nanti kita konsepkan sesuaikan dengan apa kita kesepakatan mau menggunakan buku atau yang sudah ada jadi. Kemudian konsisten dengan CP-nya. Ya, CP-nya apa? Yaitu jangan malah gitu, mengalir logis antar TP. Nah, ini komponennya dalam modul ajar pasti sudah ada semuanya, itu tinggal down atau apa juga sudah ada. Gitu. Lanjut. Kemudian penutup. Nah, ini inti analisis CP dan modul ajar, arah capaian akhir, langkah-langkah tujuan pembelajaran, jalur ini. Nah, ini dari singkatan dan kepanjangan tadi. Nah, semua harus selaras dengan pembelajaran efektif dan bermakna. Sebenarnya yang kita itu yang bermakna, pembelajaran itu jelas bermakna ya. Sekarang cuman kita itu bagaimana untuk membuat yang kesulitan ini itu adalah dari CP, ATP dari awalnya dan berurutan sampai ke modul ajarnya. Selanjutnya, kemudian kopi pagi mantap dinikmati, tak lupa bersama roti stroberi. Kalau materi ini pas di hati, izinkanlah saya berbagi lagi di lain waktu. Inilah hubungan saya berguna. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke materinya Bu Gali bisa buka.
lanjut aja ini kan kita set gitu aja karena Kamu yang punya pandang itu mau dikeluarkan nggak ya? Oh, Yang- sudah bisa. Belum. Yang analisis CPTP. hasilnya tapi kemarin Belum kan? sudah dikirim Yang Yang- Kok dikirim pulang lah Bu? yang kemarin di Ini sama ini toh. Ibunya